Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi rumah tangga konsumen, produsen, dan negara. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Kita akan memulai pembahasan kita dengan bagian yang pertama adalah kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Rumah tangga keluarga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang cakupan paling kecil. Rumah tangga keluarga juga pemilik berbagai faktor produksi. Faktor produksi apa saja yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga? Faktor-faktor produksi yang terdapat pada rumah tangga keluarga antara lain tenaga kerja, barang-barang modal, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Peranan rumah tangga keluarga sebagai pelaku ekonomi antara lain 1. Produksi. Peran sebagai produsen atau produksi memperoleh penghasilan keluarga yaitu berasal dari A. Usaha sendiri. Ini akan menghasilkan laba atau keuntungan, yaitu balas jasa karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Contoh, usaha pertanian, membuka toko kelontong, dan industri rumah tangga. B. Bekerja pada pihak lain. Ini akan menghasilkan upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Contoh, karyawan pabrik, aparatur sipil negara, baby sister, dan sebagainya. C. Menyewakan faktor produksi, yaitu menerima sewa berupa balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena menyewakan faktor produksi. Contoh, kontrakan rumah, sewa apartemen, kos-kosan, dan sewa mobil atau rental mobil. Mari anak-anak, kita bahas peranan yang kedua dari rumah tangga konsumen sebagai pelaku ekonomi adalah konsumsi. Kegiatan konsumsi rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang memiliki pola hidup konsumtif maka akan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Yang kedua, jumlah anggota keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka konsumsinya juga semakin banyak. Semakin tinggi status sosial, maka tingkat konsumsinya juga semakin tinggi. Lingkungan. Pada umumnya, rumah tangga keluarga yang memiliki tempat tinggal di lingkungan dekat perkotaan atau memiliki akses ke kota-kota yang lebih dekat akan memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dibandingkan penduduk atau masyarakat yang tinggal di lingkungan pedesaan atau jauh dari kota. Dan yang berikutnya adalah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka konsumsinya juga semakin tinggi anak-anak.
Baik, kita akan bahas yang kedua, bagian kedua, yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi 1. Konsumsi. Perusahaan melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membutuhkan berbagai faktor produksi sebagai bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, mesin, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, peran yang kedua rumah tangga produsen adalah produksi. Kegiatan produksi dalam perekonomian dapat dibedakan menjadi 3 golongan. A. Industri primer, yaitu perusahaan yang mengolah kekayaan alam dan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya pertanian, pertambangan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. B. Industri sekunder, yaitu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang industri atau perusahaan-perusahaan yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi dan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh industri sepatu, industri mobil, industri pakaian, dan sebagainya. C. Industri tersier, yaitu industri yang menghasilkan jasa-jasa perusahaan yang menyediakan pengangkutan atau transportasi, menjalankan perdagangan, memberi pinjaman, dan menyewakan bangunan. Peranan yang ketiga dari rumah tangga perusahaan atau produsen adalah sebagai distributor, yaitu mendistribusikan barang hasil produksi anak-anak. Perusahaan melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada aktivitas perusahaan dalam menyalurkan hasil produksinya ke konsumen atau ke tangan konsumen, barang-barang ke toko-toko atau agen-agen penyalur, sehingga konsumen lebih mudah mendapatkan barang tersebut. Gimana anak-anak? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi rumah tangga pemerintah. Pada dasarnya sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga dan perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat anak-anak. Negara setiap akhir tahun membuat rencana anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, sudah paham anak-anak? Mari kita lihat berikutnya. Negara adalah badan-badan negara yang bertugas sebagai pelaku ekonomi dan pengatur kegiatan ekonomi. Negara sebagai pelaku ekonomi meliputi konsumsi, produksi, dan distribusi. Negara sebagai pengatur kegiatan ekonomi mengeluarkan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Nah, kita akan melihat
pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Di sini, pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai konsumen, produsen, dan distributor. Sebagai konsumen, pemerintah melakukan konsumsi berupa membeli alat-alat tulis kantor, membeli alat-alat kedokteran, membeli peralatan untuk pendidikan, menggunakan tenaga kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai produsen atau kegiatan produksi, pemerintah sebagai pelaksana kegiatan produksi mendirikan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Tujuan pendirian BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, mencari keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Contoh badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api dan PLN atau Perusahaan Listrik Negara. Yang ketiga, sebagai distributor. Pemerintah juga berperan dalam kegiatan distribusi. Berikut ini kegiatan-kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah. A. Menyalurkan bantuan operasional sekolah BOS untuk membantu kegiatan operasional yang ada di sekolah. B. Memberikan bantuan kepada rakyat miskin berupa penyaluran raskin atau beras rakyat miskin melalui Bulog. Nah, itu tadi beberapa peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Peran pemerintah sebagai pengatur yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Tujuan dibuatnya peraturan agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat anak-anak. Sebagai contoh, peraturan mengenai impor barang, menetapkan berbagai tarif masuk barang, peraturan pendirian industri atau peraturan untuk mendirikan industri yang baru, peraturan ekspor, perbaikan lalu lintas, kebijakan fiskal dan moneter, dan berbagai peraturan kegiatan ekonomi lainnya. Nah, sudah semakin paham anak-anak? Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komen di bawah ini. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, silahkan kerjakan kuis berikut ini. 1. Jelaskan kegiatan ekonomi rumah tangga konsumen dalam perekonomian. Yang kedua, jelaskan kegiatan ekonomi rumah tangga produsen dalam perekonomian. Yang ketiga, jelaskan kegiatan ekonomi rumah tangga pemerintah dalam perekonomian. Yang keempat, jelaskan perbedaan kegiatan konsumsi yang dilakukan rumah tangga produsen dan konsumen. Dan yang kelima, mengapa pemerintah memiliki kegiatan ekonomi sebagai pengatur ekonomi. Diskusikan kalian dengan saudara-saudara kalian, orang tua maupun teman-teman kalian. Video berikutnya kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar anak-anak. Temukan video lainnya di Titik Agung Family dengan alamat sebagaimana tertera dalam video ini. Ini adalah lamannya anak-anak dan beberapa video yang sudah Ibu upload.
Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.